Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pecinta channel Pendidikan Tanpa Batas dimanapun Anda berada, selamat jumpa kembali dengan channel kami. Apa kabar semuanya? Semoga Anda semua senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan lahir batin, sehingga terus dapat menjalani hidup dan kehidupan ini penuh barokah dan mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, di pertemuan kali ini channel Pendidikan Tanpa Batas kembali berbagi informasi, yaitu tentang bagaimana kita memahami kandungan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-54. Tentu di dalam memahami Al-Quran ini, channel Pendidikan Tanpa Batas mengambil beberapa pendapat dan kutipan dari para mufassir, dan harapan semoga kita semua dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi Ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum فانطبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. Wa idza qala lan elingon nalikane ngendika. Wa idza qala lan elingon nalikane ngendika sapa sing ngendika Musa, Nabi Musa. Wa idza qala lan elingon nalikane ngendika sapa sing ngendika Musa, Nabi Musa, li kaumihi dumateng para kaumi. Ya kaumi, hei kaumku kabeh, innakum setemene awakmu kabeh, zalamtum wis nganiaya. Sapa sing dianiaya anfusakum awakmu dhewe, bittikhadikum kelawan awakmu wis ndadekake apa aijala
Anak ijla anak sapi utawane anak lembu. Anak sapi utawi anak lembu kang disembah. Pramila fatubu mongko tobato kabeh awakmu. Fatubu moko taubatlah kabeh awakmu ila bariikum maring kang dadekake awakmu kabeh, maring kang nyiptakane awakmu kabeh. Faqatulu moko luwih becik patenono. Faqatulu moko patenono angfusakum awakmu dhewe. Zalikum kang mengkono iku tumrap awakmu khairu luwe apik lakum kaduwe awakmu kabeh ing darabbihim ing tumrape pangeranmu. Fataba mongko Allah nerimo taubat alaikum ing atase awakmu kabeh. Innahu satemene Gusti Allah, hu domire Gusti Allah, innahu satemene hu Allah, huwa nggih menika Gusti Allah at-tawwabu moho kang paring tobat, ar-rahimu kang moho welas asih. Hadirin pemirsa channel Pendidikan Tanpa Batas, ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sungguh kalian telah menganiaya diri sendiri, karena kalian telah menjadikan anak sapi sebagai sesembahanmu. Tobatlah engkau kepada Tuhan kalian yang telah menjadikan kalian semua, dan bunuhlah diri kalian. Hal itu adalah lebih baik bagi kalian di sisi Tuhan yang menciptakan kalian. Lalu Allah menerima taubat kalian. Sungguh Dialah yang maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita channel Pendidikan Tanpa Batas. Imam Jalaluddin di dalam kitab Tafsirul Jalalainnya mengatakan, ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya yang telah menyembah anak lembu, yang telah menyembah anak sapi, hei kaumku, sungguh kalian telah menganiaya diri kalian sendiri, karena kalian telah menjadikan anak sapi itu sebagai Tuhan. Bertaubatlah kalian kepada Tuhan yang telah menjadikan kalian atas dosa penyembahan yang telah kalian lakukan, dan bunuhlah diri kalian sendiri itu, di mana kalian semua yang tidak terlibat di antara kalian mengeksekusi mereka yang berbuat musyrik. Pemirsa, hal yang dimaksud eksekusi mati itu adalah lebih baik bagi kalian di sisi Allah yang telah menciptakan kalian semua. Lalu Allah menunjuki jalan kepada kalian untuk berbuat yang demikian. Allah kemudian mengirim awan hitam sehingga satu sama lain tidak saling melihat,
agar tidak timbul rasa iba di dalam eksekusi itu. Sedangkan jumlah mereka yang dieksekusi mencapai 70.000 orang. Lalu Allah mengabulkan permohonan taubat kalian. Sungguh, Dialah yang Maha Penerima taubat, lagi Maha Penyayang. Pemirsa pecinta channel Pendidikan Tanpa Batas dimanapun Anda berada. Selanjutnya Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa apa yang terkandung di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-54 mensifatkan bagaimana cara pertaubatan sebagian Bani Israel atas praktik syirik, yaitu mereka telah menyembah anak sapi. Menurut Abul Aliyah Sa'id bin Jubair dan Rabi' bin Anas, kata tubu ila bari'ikum bermakna taubatlah kalian kepada Zat Pencipta kalian. Pada kata ila bari'ikum, lebih lanjut Imam Ibnu Katsir mengatakan terdapat satu peringatan atas besarnya kesalahan yang telah dilakukan oleh Bani Israel itu, sehingga maknanya seolah demikian: tobatlah kalian kepada Zat Pencipta kalian, sedangkan kalian menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa, para subscriber, pecinta channel Pendidikan Tanpa Batas dimanapun Anda berada, menurut Imam Al-Baidawi di dalam kitab andalannya Al-Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil mengatakan, bunuhlah diri kalian sebagaimana bentuk kesempurnaan taubat melalui penyiksaan diri. Sebagian ulama menafsirkan bunuhlah diri kalian, yaitu syahwat kalian, sebagaimana dikatakan, siapa saja yang tidak menghukum dirinya, niscaya ia tidak memanjakan dirinya melalui satu kenikmatan. Sedangkan orang yang tidak membunuh nafsunya, niscaya tidak menghidupkannya. Sejumlah ulama, lebih lanjut menurut Al-Baidawi, menafsirkan bahwa mereka diperintahkan untuk mengeksekusi orang yang telah berbuat syirik, yaitu orang yang telah menjadikan anak lembu atau anak sapi sebagai sesembahannya. Orang yang tidak menyembah anak sapi tersebut diperintahkan untuk mengeksekusi mati para penyembah anak sapi itu. Di suatu riwayat menyebutkan bahwa seorang melihat satu sama lain pada hari eksekusi mati. Ia melihat kerabatnya yang menjadi korban eksekusi, sehingga tidak tega menjalankan perintah Allah. Allah kemudian mengirim kabut dan awan hitam, sehingga mereka tidak saling melihat
dan tidak saling mengenali satu sama lainnya. Lalu mereka kemudian menjalankan eksekusi mati sebagaimana apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pagi hari sampai sore. Sampai Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Sehingga awan hitam berlalu dan pertobatan Allah pun turun. Jumlah mereka yang dieksekusi mati mencapai 70.000 orang. Eksekusi tersebut lebih baik sebagai jalan pensucian dari perbuatan syirik dan jalan penghubung pada kehidupan dan kebahagiaan abadi. Disebutkannya kata bari atau pencipta yang disusul dengan perintah tersebut menunjukkan puncak kebodohan dan kedunguan Bani Israel. Sampai-sampai mau meninggalkan penyembahan kepada Allah sebagai pencipta mereka menuju penyembahan anak sapi. Sungguh Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang yang banyak menunjuki manusia untuk bertaubat, sehingga Allah adalah zat yang menerima taubat dari mereka atas dosa-dosa yang pernah dilakukan, dan Allah Maha pemberi nikmat begitu besar kepada mereka semua. Pemirsa dimanapun Anda berada, menurut Imam Al-Baghawi dalam kitab Ma'alimut Tanzil fit Tafsir wa Ta'wil menceritakan, ketika Nabi Musa alaihissalam meminta Bani Israel untuk melakukan eksekusi mati, sebagian dari mereka yang mengeksekusi melihat anaknya, mereka juga melihat ayahnya, mereka juga melihat kerabatnya, melihat sahabatnya, dan juga melihat tetangganya yang akan dieksekusi, sehingga mereka tidak tega menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala itu. Mereka kemudian dapat melaksanakan eksekusi tersebut dari pagi hingga sore. Ketika banyak jatuh korban, Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam menangis dan berdoa, Tuhan kami, Bani Israel bisa punah. Sisakanlah ya Allah, sisakan. Itulah doa Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian menggeser awan hitam itu, lalu memerintahkan kepada mereka untuk menghentikan eksekusi. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah bahwa jumlah orang yang dieksekusi itu mencapai 70.000 orang. Hal ini yang membuat susah pikiran Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala kemudian berkata kepada Musa, "Wahai Musa, apakah kau senang bila aku masukkan pelaku dan korban eksekusi ke dalam surga? Orang yang dieksekusi dipandang sebagai syahid, sedangkan orang yang masih hidup diampuni dosa syiriknya." Pemirsa, para pecinta channel
pendidikan tanpa batas dimanapun Anda berada. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-54 memberikan jalan keluar bagi Bani Israel yang telah melakukan dosa besar, dosa yang diprediksi oleh manusia tidak bakal diampuni. Namun berkat kemahaampunan Allah memberikan jalan keluar kepada mereka para penyembah anak sapi agar mau membunuh dirinya sendiri. Inilah jalan yang terbaik agar mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang tidak melakukan penyembahan terhadap anak sapi itu diberikan tugas oleh Allah agar berkenan mengeksekusi mati orang yang telah menyembah anak sapi itu. Dalam beberapa pendapat muwasir, sekitar 70.000 orang yang telah dieksekusi mati dianggap sebagai mati syahid, sebagaimana cara yang Allah berikan sebagai penebus dosa atas musyrik, atas kemusyrikan, atas perbuatan dosa yang telah melakukan penyembahan terhadap sapi, yang telah meninggalkan Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang telah dieksekusi itu mati dan dihukumi sebagai mati syahid. Sedangkan orang-orang yang diberi tugas untuk mengeksekusi itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala diampuni semua dosa-dosanya, diampuni semua dosa syiriknya. Pemirsa, inilah pelajaran penting yang ada di dalam surat Al-Baqarah yang ayat ke-54. Dahulu kejadian ini sudah ada di masa Nabi Musa dan Nabi Harun. Kemahabesaran dan kemahaampunan Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar kepada setiap kesulitan. Allah memberikan jalan keluar setiap kesulitan. Allah memberikan kemudahan di setiap kesulitan. Dan Allah mengangkat derajat orang-orang yang bodoh menjadi orang-orang yang pintar, dan selalu berpegang teguh pada apa yang ada di dalam kitab Al-Quran Al-Karim, dan selagi mau berpegang teguh mengikuti petunjuk Rasulullah, Nabi dan Rasul yang telah dijadikan oleh Allah sebagai petunjuk, sebagai penyampai ajaran kebenaran. Pemirsa dimanapun Anda berada, jadi demikianlah apa yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-54. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua sehingga tidak termasuk di dalam orang-orang yang syirik, dan kita terhindar dari orang-orang yang musyrik. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.